warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Badiah dari kelas B2 dengan NIM 211F10148, angkatan tahun 2021, Prodi Pendidikan Luar Biasa, Universitas Argopuro Jember. Di sini saya akan menyampaikan hasil rangkuman saya untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan anak disabilitas tunanetra yang diampu oleh Bunda Sugihartati SPD MPD. Bab yang pertama saya akan membahas tentang 5 hal. Yang pertama yaitu definisi, yang kedua identifikasi, yang ketiga kriteria, yang keempat klasifikasi, dan yang kelima karakteristik. Mengapa kita bagi-bagi menjadi 5 bagian? Agar kita lebih mudah untuk memahami apa yang kita pelajari bersama-sama. Sekarang kita bahas yang pertama, yaitu definisi. Definisi adalah batasan suatu fakta atau objek, konsep, dan keadaan-keadaan berdasarkan waktu dan tempat kajian. Kemudian yang kedua yaitu identifikasi. Identifikasi adalah menentukan atau menetapkan identitas seseorang. Yang ketiga yaitu kriteria. Kriteria yaitu ukuran yang menjadi suatu dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Yang keempat, klasifikasi. Klasifikasi adalah sebuah proses pengelompokan yang berdasarkan ciri-ciri persamaan atau perbedaan. Yang terakhir yaitu karakteristik. Karakteristik adalah gaya hidup seseorang secara teratur hingga tingkah laku tersebut lebih konsisten dan mudah diperhatikan. Dari 5 hal di atas, saya akan menjabarkan satu persatu. Yang pertama yaitu definisi. Saya ulang kembali, definisi adalah batasan suatu fakta atau objek, konsep, dan keadaan-keadaan berdasarkan waktu dan tempat kajian. Definisi tunanetra berasal dari bahasa Jawa, yaitu tuna yang artinya rugi dan netra yang artinya mata. Tunanetra, satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi artinya tunanetra yaitu suatu kerugian yang disebabkan oleh kerusakan atau terganggunya organ mata. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunanetra itu rusak mata dan tidak memiliki mata atau buta total. Menurut ahli, tunanetra adalah anak yang tidak bisa menggunakan fungsi penglihatannya secara optimal, ringan, sedang, maupun berat, sehingga pada proses belajar bergantung dengan indera pendengaran dan membutuhkan pelayanan khusus. Dan biasanya ini bergantung pada auditif. Yang sekarang berlanjut yang kedua, yaitu identifikasi. Identifikasi adalah menentukan atau menetapkan identitas seseorang. Identifikasi tunanetra dilihat secara anatomis, fisiologis, menyangkut struktur anatomi dan fungsi organ mata, sehingga tunanetra adalah rusaknya organ anatomi
yang menyebabkan terganggunya fungsi penglihatan. Identifikasi tunanetra ini dibagi secara anatomis, dibagi menjadi dua, yaitu secara medis dan histatis optometris. Identifikasi tunanetra secara medis, yaitu ketunanetraan ini dikaitkan dengan penyakit dan kelainan anatomi atau kelainan fungsi penglihatannya, sehingga tunanetra ini dibutuhkan pengobatan, layanan khusus, dan membutuhkan koreksi pada fungsi penglihatannya. Jadi bagaimana mengobatinya? Yaitu harus pergi ke dokter. Identifikasi tunanetra secara histatis optometris. Ketunanetraan yang diartikan sebagai keadaan di mana mata ini mengalami kerusakan dan perlu dikoreksi dengan modifikasi alat bantu visual. Sekarang berlanjut yang ketiga, yaitu kriteria tunanetra. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Kriteria tunanetra itu sendiri dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama kemampuan melihat, yang kedua kemampuan persepsi cahaya, yang ketiga kemampuan Snellen test, yang keempat saat terjadinya ketunanetraan. Yang A, kemampuan melihat. Kemampuan melihat ini juga dibagi menjadi dua lagi, yaitu buta total dan memiliki sisa penglihatan atau low vision. Buta total yaitu mereka tidak bisa melihat sesuatu sama sekali, baik terang maupun gelap. Yang kedua yaitu memiliki sisa penglihatan atau low vision. Ini yang masih bisa melihat antara gelap dan terang. Low vision dibagi menjadi 5, yaitu light perception, light projection, tunnel vision, peripheral vision, dan penglihatan bercak. Kriteria tunanetra yang kedua yaitu kemampuan terhadap persepsi cahaya. Kemampuan terhadap persepsi cahaya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, tidak ada persepsi cahaya atau buta total. Yang kedua, memiliki persepsi cahaya atau masih bisa melihat bentuk. Dan yang terakhir, yang ketiga, mampu memproyeksi cahaya atau mengetahui asal cahaya dan dapat melihat jari-jari. Kemudian kriteria tunanetra yang ketiga yaitu kemampuan melihat ketajaman penglihatan atau Snellen test. Ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama tingkat ketajaman 20/20 visus sampai 20/50 visus atau 6/6 meter sampai 6/16 meter. Dan tingkat ketajaman ini masih digolongkan tunanetra ringan. Yang kedua, tingkat ketajaman 20/70 visus atau 6/20 meter sampai 6/60 meter. Pada tingkat ketajaman ini disebut low vision. Yang ketiga yaitu tingkat ketajaman 20/200 visus atau lebih, 6/60 meter atau lebih.
Tingkat ketajaman ini termasuk berat, tapi masih bisa menghitung jari tangan pada jarak 6 meter. Yang keempat yaitu tingkat ketajaman nol visus atau buta total. Kemudian kriteria tunanetra yang keempat yaitu saat terjadinya ketunanetraan. Saat terjadinya ketunanetraan ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, 1. Tunanetra sejak dalam kandungan. Yang kedua, tunanetra pada proses kelahiran. Dan yang ketiga, tunanetra setelah kelahiran. Oke, sekarang berlanjut ke yang keempat, yaitu klasifikasi. Klasifikasi adalah sebuah proses pengelompokan yang berdasarkan ciri-ciri persamaan atau perbedaan. Klasifikasi ketunanetraan ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, kelompok yang memiliki penglihatan agak normal tetapi membutuhkan alat bantu seperti lensa dan alat bantu membaca seperti kacamata. Klasifikasi ketunanetraan yang kedua yaitu kelompok yang ketajaman penglihatannya kurang atau sedang, yang membutuhkan pencahayaan dan alat bantu penglihatan khusus. Yang ketiga, kelompok yang memiliki penglihatan pusat dan memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh pengalaman akibat kerusakan penglihatannya. Yang keempat, yaitu kelompok yang memiliki fungsi penglihatannya buruk dan perlu alat bantu membaca. Yang kelima yaitu kelompok yang termasuk buta total. Oke, sekarang yang terakhir yaitu tentang karakteristik. Karakteristik adalah gaya hidup seseorang secara teratur hingga tingkah laku tersebut lebih konsisten dan mudah diperhatikan. Karakteristik ketunanetraan ini dibagi menjadi 2, yaitu karakteristik fisik dan karakteristik psikis. Yang pertama yaitu karakteristik fisik. Karakteristik fisik yaitu kekurangan penglihatan yang akan mengganggu perkembangan motorik halus. Misalnya menulis, membaca, dan lain-lain. Kemudian kekurangan fisik motorik kasar, misalnya jalan, lari, dan lompat. Kedua, karakteristik psikis, yaitu seseorang dengan albino atau leukoma sering menunjukkan tingkah lakunya seperti gembira, sedih, dan senang. Ketidakmampuan yang berbeda antara buta dan psikis yaitu menunjukkan pribadi yang kaku atau kurang ekspresif. Kemudian memasuki bab kedua tentang penyakit kelainan mata dari segi medis dan kebidanan. Yang pertama yaitu penyebab kelainan mata dari segi medis dan kebidanan dibagi menjadi 3, yaitu masa prenatal atau masa sebelum kelahiran. Yang kedua, masa perinatal atau saat kelahiran, dan masa postnatal atau setelah kelahiran. Penyebab kelainan mata dari segi medis dan kebidanan yang pertama yaitu masa prenatal atau masa sebelum kelahiran.
secara ilmiah dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor dari dalam diri anak itu sendiri atau dari luar diri anak itu sendiri. Menurut Hettermason dan kawan-kawan menyebutkan beberapa ketunanetraan disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor genetik atau faktor keturunan. Akibat faktor keturunan antara lain adalah retinitis pigmentosa, yaitu penyakit pada retina yang umumnya merupakan keturunan. Jadi penyakit ini menyebabkan sedikit demi sedikit pengunduran dan memburuknya fungsi dari retina. Gejala pertama ini biasanya suka melihat pada malam hari. Yang kedua yaitu faktor perkawinan sedarah. Faktor perkawinan sedarah ini bisa mengakibatkan kecacatan tunanetra terutama dengan anak tunanetra. Yang ketiga, faktor infeksi kehamilan. Faktor infeksi kehamilan terjadi akibat virus leptospirosis yang berasal dari air kencing tikus. Yang keempat yaitu faktor gangguan genetik. Faktor ini terjadi karena adanya kelainan kromosom akibat transformasi yang mengakibatkan keracunan darah atau toksaemia. Yang kelima, faktor high risk group atau kelompok yang beresiko tinggi, yaitu pada ibu usia kehamilan yang terlalu muda, sekitar 12-15 tahun, atau ibu atau usia kehamilan yang terlalu tua, usianya di atas 40 tahun. Yang keenam yaitu faktor keracunan saat hamil. Faktor ini diakibatkan janin yang kekurangan vitamin. Faktor yang ketujuh yaitu faktor penyakit menaung seperti penyakit TBC, diare, dapat terjadi pada individu. Akibatnya apa? Mungkin akibat sanitasi lingkungan yang kotor. Yang kedelapan yaitu faktor infeksi. Faktor infeksi karena penyakit kotor, misalnya sifilis, bisa terjadi pada ibu hamil. Yang kesembilan yaitu faktor virus toxoplasma. Virus ini berasal dari virus binatang atau kotoran kucing. Virus ini dapat menyebabkan bayi mengalami kebutaan atau autis berat. Yang ke-10 yaitu faktor resos atau anoksia prenatal. Pada faktor ini, kekurangan oksigen pada bayi. Yang ke-11 yaitu faktor pengalaman traumatik pada ibu hamil. Yang ke-12 yaitu faktor penggunaan sinar X. Penyebab kelainan mata dari segi medis dan kebidanan yang kedua yaitu saat perinatal atau saat kelahiran. Saat kelahiran ini dibagi menjadi 7. Yang pertama, kerusakan saraf mata pada waktu persalinan. Yang kedua, kelahiran sungsang. Ini bisa mengakibatkan kecacatan. Yang ketiga, bayi prematur seperti 6-8 bulan bisa mengakibatkan kecacatan.
Yang keempat yaitu bayi postmatur. Bayi ini telah lama dalam kandungan. Yang kelima yaitu kekurangan oksigen, yaitu bayi yang ketika lahir tidak langsung dapat menghirup oksigen. Yang keenam yaitu proses kelahiran yang membutuhkan waktu yang lama. Dan yang ketujuh yaitu tulang ibu yang tidak proporsional. Penyebab kelainan mata dari segi medis dan kebidanan yang ketiga yaitu masa pascanatal atau postnatal. Terjadinya kelainan setelah anak dilahirkan, misalnya kecelakaan, kejang, dan diare. Berikut hal-hal yang menyebabkan kelainan saat bayi. Yang pertama yaitu infeksi bakteri dari tuberkulosis atau TBC. Yang kedua virus primitis. Yang ketiga penyakit panas tinggi, kejang, step, radang tinggi. Penyakit ini dapat disembuhkan dengan pengobatan yang intensif. Kemudian bab yang terakhir yaitu tentang penyebab terjadinya kelainan mata dan fungsi penglihatan dari faktor penyakit akut atau penyakit berat dan kesalahan perlakuan terhadap mata. Jadi seseorang yang dilahirkan tanpa penglihatan itu disebut buta bawaan atau conical blind. Sedangkan penurunan penglihatan yang terjadi setelah waktu kelahiran disebut buta didapat atau adventitiously blind. Penyakit yang bisa mengakibatkan kelainan mata pada mata yaitu penyakit diabetes mellitus, hipertensi, ophthalmopathy endokrin, sistemi, radang konjungtiva, kelainan genetik, kekurangan vitamin A, dan trauma. Penyakit yang bisa mengakibatkan kelainan pada mata, yang pertama yaitu penyakit diabetes mellitus, yaitu penyakit yang berbahaya karena pola hidup termasuk penyakit berat menahun. Penyakit yang kedua yaitu hipertensi. Kasus ini menyebabkan arteriostik yang mengalami penyempitan pembuluh darah atau pecahnya pembuluh darah pada otak yang memberikan gejala eksudasi dan pendarahan retina, dan akhirnya terjadi penyumbatan arteri atau vena setalis retina, sehingga menyebabkan gangguan penglihatan ringan, sedang, maupun berat. Penyakit yang ketiga yaitu ophthalmopathy endokrin. Kelainan endokrin dapat menyebabkan kelainan pada mata yang akan mengakibatkan kesulitan, kekurangan, bahkan berkelebihan sirkulasi darah pada tubuh. Yang keempat yaitu infeksi sistemi. Penyakit mata yang disebabkan oleh virus yang dibawa oleh serangga sehingga menyerang selaput mata dan dapat merusak selaput mata yang tipis. Yang kelima yaitu radang konjungtiva. Infeksi karena penyakit TBC, kelamin, juga karena alergi, maka akan terjadi radang kornea. Yang keenam yaitu kelainan genetik. Kelainan ini banyak ditemukan pada kasus kelainan mata yang merupakan keturunan secara biologis.
ketujuh yaitu kekurangan vitamin A. Kekurangan vitamin A ini dapat menyebabkan terjadinya gangguan mata sampai terjadi kebutaan. Kekurangan vitamin A ini dapat menyebabkan produksi air mata berkurang, sehingga dampaknya pada konjungtiva dan kornea. Yang kedelapan yaitu trauma. Yang terakhir ya, trauma yaitu bisa diakibatkan karena benda tumpul, benda tajam, zat kimia, sinar matahari, dan benda asin yang masuk ke dalam mata. Mungkin sekian yang saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.